Bencana semakin nyata terjadi di negara-negara tetangga kita. Perubahan iklim menjadi salah satu penyebabnya. Selain bencana, volatilitas harga pangan juga turut mengikuti krisis yang menimpa dunia. Miliaran dolar digelontorkan. Tapi apakah efektif? Kita akan bahas singkat dalam kiamat iklim bikin bencana dan harga barang melonjak, miliaran dolar nggak ada guna. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Pasca pandemi, berbagai tantangan terjadi di dunia. Turbulensi geopolitik mempengaruhi harga pangan, demikian juga dengan krisis iklim yang memburuk. Akibatnya, peningkatan inflasi terjadi di banyak negara, termasuk negara tetangga kita di ASEAN. Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina mengalami inflasi cukup tinggi selama bulan Juli dan Agustus. Kenaikan harga barang di negara tetangga ini beberapa terjadi karena bencana alam. Salah satunya Thailand yang disebabkan oleh hujan muson di 26 Agustus lalu. Thai Chamber of Commerce menanggapi dengan kekhawatiran serius dampaknya bagi perekonomian Thailand. Katanya jika berlanjut 1 bulan lagi maka kerugian finansial ini bisa mencapai 10 miliar Thailand baht atau kurang lebih 4,5 triliun rupiah. Demikian juga dengan Filipina yang mengalami inflasi karena cuaca buruk. Belum lagi Vietnam yang mengalami topanyagi akhir pekan lalu. Di saat yang sama Indonesia malah mengalami deflasi selama 4 bulan beruntun. Menurut BPS deflasi terjadi karena supply yang cukup tinggi akibat musim panen beberapa komoditas pangan dan turunnya biaya produksi juga pakan ternak. Akibatnya deflasi juga terjadi di komoditas daging dan juga telur ayam ras. Selain Indonesia, Singapura ini juga mengalami deflasi 2 bulan beruntun. Bahkan diprediksi oleh MAS, barang harganya juga akan terus menurun menunggu pelonggaran kebijakan moneter. Di saat kita mengalami deflasi, bukan berarti kita tidak perlu waspada ya dengan potensi inflasi yang meningkat. Apalagi fenomena La Nina yang terjadi saat ini juga mengubah strategi pertanian yang berpotensi mengurangi pasokan. Tapi apakah hanya di negara Asia Tenggara? Kita akan cek slide berikutnya. Dalam perjanjian Paris tertuang komitmen dari ratusan negara anggota PBB untuk mencegah agar pemanasan global ini tidak melebihi 1,5 derajat Celcius di atas suhu era pra-industri tahun 1850 hingga 1900. Sayangnya, laju pemanasan global ini semakin mendekati batas tersebut. Menurut lembaga riset Copernicus Climate Change Service di tahun 2000, suhu rata-rata bumi ini sudah naik 0,7 derajat Celcius. Dan hingga April 2024 ini bahkan sudah naik hingga 1,28 derajat Celcius. Artinya di 2033 suhu bumi ini akan naik hingga 1,5 derajat Celcius. Akibatnya apa? Bisa terjadi kekeringan, kepunahan spesies dan juga produksi pangan global yang juga tersendat. Kenaikan suhu ini sudah terlihat menyebabkan bencana alam di berbagai negara. Salah satunya adalah di kota Puebla, Meksiko pada 15 Agustus 2024 di mana sebuah sinkhole besar ini muncul dan menyebabkan kerusakan pada beberapa bangunan dan jalan. Akhirnya warga harus dievakuasi. Juga di India pada bulan Juli lalu, hujan monsun yang sangat intens mengakibatkan banjir besar di beberapa bagian termasuk wilayah Bihar dan Uttar Pradesh yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur hingga merendam ladang tani. Lalu jangan lupa juga topan Saola yang terjadi di Filipina dan juga Taiwan pada awal September 2024. Ini membawa hujan deras dan angin kencang yang mengakibatkan banjir dan juga kerusakan infrastruktur di kedua negara tersebut. Ada lagi gempa bumi di Turki ini yang terjadi di 8 Agustus lalu dengan magnitudo hingga 6,5 yang menyebabkan kerusakan pada bangunan dan menewaskan beberapa orang. Kita beralih ke barat. Kebakaran hutan terjadi di provinsi British Columbia di Kanada di bulan Juli 2024 mengakibatkan evakuasi massal dan kerusakan besar pada lingkungan. Juga banjir di Venezuela di ibu kotanya di Caracas. Nah, banjir ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur dan juga mempengaruhi ribuan orang. Banjir dan longsor di China juga terjadi di Juli 2024, tempatnya di provinsi Sichuan dan juga Chongqing. Banjir dan longsor besar ini mengakibatkan kerusakan parah pada infrastruktur, menggenangi ribuan rumah dan menyebabkan banyak korban jiwa. Dan banyak lagi yang mungkin terlalu banyak kalau saya sebutkan di sini. Memang sudah banyak upaya yang dilakukan, tapi apakah efektif? Kita akan cek slide berikutnya. Perubahan iklim sepertinya terjadi lebih cepat dari perkiraan. Segala upaya juga akhirnya wajib dipercepat.
Asian Development Bank atau ADB ini menargetkan agar pembiayaan iklim lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat dari 2019 hingga 2030. Biayanya pun naik hingga 10,75 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2023 yang terdiri dari biaya mitigasi dan juga adaptasi. Nah, jika di breakdown dari pembiayaan adaptasi ini, yang paling besar ini adalah sektor agrikultur yang mencapai lebih dari 1.643,1 juta dolar Amerika Serikat. Dilanjutkan dengan sektor terkait air dan infrastruktur urban ini mencapai 872,9 juta dolar Amerika Serikat. Lalu sektor transportasi yaitu 674,3 juta dolar Amerika Serikat. Pengembangan sektor swasta juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan ADB. Total pembiayaan membesar 3 kali lipat dari saat ini dan fokus pada perluasan akses keuangan di kelompok berpendapatan rendah. Tentu tidak hanya ADB yang harus memberikan target nyata membantu akselerasi SDGs. Kita harapkan pemerintah yang baru nantinya juga bisa sangat aware dan bisa memberikan solusi yang konkret pada upaya penanggulangan dampak dari perubahan iklim di dalam negeri. Apalagi dengan besaran pembiayaan yang disampaikan ADB ini supaya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah yang baru nanti demi mencegah ancaman lebih besar lagi di dalam negara kita ini, Indonesia.